Iya. Lucu banget. Iya lucu banget ini Anabul. Pagi ini kita bakal ngobrol sama Anabul. Enggak dong. Jangan enggak sama Anabul ya dong. Suaranya. Kita Pagi ini ngobrol-ngobrol. kita kedatangan Pecinta hewan dari Power Power Rangers. Rangers. Power Rangers. bukan yang mana yang warna pink, yang warna biru. Oh Ya, bukan, itu bukan. Power Itu Ranger. Power Ranger. Saya Power Ranger warna merah. Tadi saya pink ya. Milih. Oke, ada komunitas Power Rangers, Rangers. tapi di kaosnya ada tulisannya satu peta Anabul. Ini apaan sih sebetulnya? Jadi nge-Power Rangers itu kita komunitas dari pet owner, tapi peduli juga hewan jalanan seperti itu. stray Dan cat suka gitu ya. kita rescue. iya yang suka rescue, suka street feeding segala macam. Dan satu peta Anabul ini adalah platform yang untuk menyatukan kita para pet owner maupun para yang street feeder yang mungkin dia tidak sebagai pet owner tetapi suka dan peduli dengan hewan jalanan seperti itu. Jadi kita petakan, jadi sebagai platform digital mungkin baru satu nih ya memetakan hewan-hewan jalanan dan nanti kemudian diintegrasikan dengan yang di hewan peliharaannya juga gitu. Oke, ini menarik ya. Berarti bisa siapa aja install pakai web app aplikasi. sih. Oh, pakai web app. Betul, betul. Berarti nanti di di web app tersebut Iya. itu bisa lihat apa aja nih untuk para pecinta-pecinta Anabul, ada Iya. apa aja. Untuk peta misalnya ini bisa ngasih tahu di sini nih ada hewan-hewan yang biasa mungkin bisa di feeding atau kayak gimana. Betul, betul. Jadi nge-Power Rangers itu para volunteer, para sukarelawan yang bersedia untuk memetakan hewan-hewan jalanan itu yang biasa mereka lalui. Misalnya saya berangkat kerja gitu ya, sampai ke kerja, sampai pulang lagi. Biasanya kan ketemu tuh hewan jalanan. Nah kita petakan posisinya di mana, kondisinya seperti apa, kesehatannya ya termasuk ya, apakah dia sudah steril atau belum. Di mana itu menjadi concern, kita berbagi tuh sesama Power Rangers posisi dari si Anabulnya gitu. Jadi nanti kita bisa, misalnya saya baru street feeding jam 11, ada yang lewat juga jam 11:05 dia nggak jadi street feeding karena sudah di sebelumnya nih. Jadi kita berbagi. Selain itu juga ada untuk bagi parent itu adalah menginfokan hewan hilang dan hewan menemukan. Jadi bisa saling tukar tukar informasi Helpful gitu. banget sih tapi ini ya. Kayak gitu. Kurang lebih Power Rangers itu berangkat dari kepedulian terhadap Anabul yang mau di rumah sama di jalanan supaya biar sama-sama sejahtera seperti itu. Dari tahun berapa sih ada Power Rangers ini? Kemudian juga awalnya nih apakah dari pertemanan kuliah atau emang suka ngumpul-ngumpul aja gitu? Misalnya Ya. saling punya kucing yang lucu-lucu apa gimana nih? Kita dari cat lovers ya. Oh, dari cat lovers. Ya, jadi saya dari komunitas cat lover gitu ya, sering ngumpul. Terus juga sering sharing juga nih ketemu sama Pariska waktu itu. Terus kita punya satu visi nih untuk ngedatain kucing-kucing liar. Awalnya kayak gitu. Dan kita baru launching ini tahun ini sih. Tahun ini? Iya, baru tahun ini. Oke. Jadi sebenarnya Power Rangers itu baru tahun ini, tetapi dari ngumpul-ngumpulnya itu dari waktu pada saat COVID sebenarnya. Ya, benar. Jadi pada COVID itu kan udah mulai banyak tuh ya. Tetapi isunya waktu itu adalah pas COVID ke dokter hewan susah. Nah, ke dokter hewan susah. Ada kalau yang manusia itu dokter online kan. Nah, kita develop bubu. Jadi itu untuk mempertemukan parent dengan dokter hewan secara online gitu. Jadi awalnya dari situ Telekonsul lah. telekonsul, Iya. tele-advice, nanti akhirnya berkumpul-kumpul ketemu concern kita terhadap hewan jalanan. Kebentuklah satu peta Anabul dengan Power Rangers itu. Ini bisa buat banyak manfaatnya ya untuk nginformasiin juga di mana nih Anabul-Anabul yang belum dikasih makan gitu ya. Terus kayak di mana-mana Anabul yang butuh rescue gitu kan. Betul. Nah, ini pengen kenalan dong sama yang ini. Ada kalungnya Ada namanya. kalungnya Jojo ya. namanya. Namanya Jojo. Kalau ini Iya. Iya ya. Halo Jojo, kayak ditanya Jojonya. Ini di rescue kah atau memang udah pelihara dari Ini lama? di rescue. Oh, di Dari rescue. jalan. Gimana ceritanya ini bisa ketemu sama Jojo? Ketemu sama Jojo 7 tahun lalu di depan sebuah minimarket. Dia waktu itu sendirian, usianya masih 3 bulan. Dan memang gak ada pemiliknya, jadi saya bawa pulang, saya rawat. Sampai sekarang udah 7 tahun usianya. Oh, udah lama. Nah, menarik juga karena memang salah satu kegiatannya adalah merescue ya hewan-hewan yang liar atau terlantar gitu. Nah, udah berapa banyak sih sampai dengan saat ini Nah, yang iya, diselamatkan gitu oleh Power Rescue Rangers? sama ngepau. Kalau yang didata, kita data itu sampai 500-an. Dan itu tidak hanya di Jakarta, jadi semua orang bisa mendata semua hewan jalanan yang ada di sekitarnya. Jadi ada yang di Aceh, ada yang di Banjarmasin, ada yang di Makassar, di luar Jakarta gitu ya, di Jawa segala macam. Itu semua bisa lapor. Bahkan kalau misalnya kebetulan kemarin saya ngobrol sama yang rescuer di Madinah, jadi
ayo di Madinah juga dipetakan gitu. Jadi nanti Jauh ya. Iya, jadi bisa saling info juga. Jadi siapa tahu kalau dari Indonesia ada yang umroh mau street feeding mau apa, jadi bisa juga ngasih gitu. Bisa ketemu di mana daerah mana yang biasa. Jadi kita bisa behaviornya diketahui pergerakannya dan juga ini apa namanya kita juga mendukung program TNR di mana sekarang concernnya ada overpopulasi terhadap hewan anabul-anabul yang di jalanan. Mereka khawatirnya pertama nanti jadi zoonosis gitu ya, ada penyakit yang bisa menularkan dan dengan mengurangi dengan satu penanabul kita bisa bikin program bagaimana mengerem populasi anabul-anabul di jalanan ini gitu. Dengan ini ya steril ya, membantu Ya, steril juga steril, ya. benar. membantu kebijakan program pemerintah di mana kita petakan nih di mana lokasinya. Kadang-kadang kalau kita pengen bikin program seperti itu, mana ya lokasinya, berapa jumlahnya ya. Kalau dengan ini kita akan benar-benar jelas datanya, lokasinya, kondisinya seperti itu. Ini Power Rangers juga kan nge-rescue tadi ya, juga bisa buat kesehatan anabul-anabul ini. Artinya juga ngefasilitasin untuk ada dokter hewan kayak gitu khusus dari nge-Power Rangers atau kayak gimana? Jadi kita konsepnya kolaborasi gitu ya. Dan salah satunya yang kita lagi dorong itu adalah dengan sama Jan itu Jan udah berjalan namanya Clinics on Wheel. Gitu. Jadi clinics on the wheel. Jadi kalau misalnya kita sama-sama fundraising nanti dokter hewan yang on the wheels itu yang bisa jalan nanti kemana yang yang bisa direscue dan di handle di situ untuk penanganan pertama, kalau yang parah baru ke klinik. Oh, Gitu. keliling ya, puskesmas keliling. Puskesmas keliling. Puskesmas keliling. Puskesling. Puskesling. Berarti buka open adopt juga ya? Open Adopt kita dukung Open Adopt. Kita ada kerjasama juga tadi dengan shelter-shelter, dengan Atas Atan Nusantara, dengan Jan, dengan shelter-shelter lain, rumah Bim-Bim gitu ya, rumah Singgah Klau. Jadi itu mendukung supaya adopsi gitu ya, mendukung supaya memberikan kesempatan bagi yang tadi di jalanan ataupun yang di shelter. Betul-betul. Gitu. Memastikan supaya yang nantinya adopsi bisa sayang atau juga bisa ngejaga dengan baik hewannya. Ada nggak sih misalnya SOP tertentu dari para Power Rangers ini? Ya karena kan kalau percuma ya kalau diadopsi kadang sama orang yang kurang bertanggung pengennya jawab. lucu juga, nggak aware. lucu doang gitu. Main lucu doang. Betul. Jadi kalau dari masing-masing shelter tuh biasanya punya SOP, punya standar. Sebelum adopsi itu dia ngisi form dulu. Ngisi form segala macam dan termasuk kesiapan finansial. Karena ini Paling bisa penting, itu dibilang paling ya lumayan. Jadi kita itu penting untuk financial management terkait juga dengan ini. Makanya kita harus juga belajar keuangan juga gitu terkait dengan anabul ini karena seperti benar-benar mengasuh anak kecil gitu. Dan iya anak sih. kecilnya terus kecil gitu. Iya. Nggak gede-gede gitu. Iya itu. Tinggi kita gitu kan. Kalau gede lebih serem. Berarti ini kayak ini harus ada CV dulu untuk calon. Betul, CV kesiapannya. kesiapannya kayak gimana? Kayak taruh dong. Komitmen soalnya ini komitmennya seumur hidup. Seperti ini kakak Alin ini dari umur 3 bulan sampai ke 7 tahun. 7 tahun itu 7 untuk umur ini ya. Tetapi kalau umur manusia itu 7 kali berapa? Kalau itu kan bisa sampai sekitar 40-an ya kali Ya, ya. 50-an 40-an. mungkin. Kalau umur Makanya dia manusia agak cuek 40-an. ya. Agak galak tadi. Seperti gitu. Ini masing-masing punya di rumah kucing udah berapa coba? Kalau saya sendiri sekarang udah ada 18 ekor. 18. Oke. Gimana? Lumayan. Tapi namanya Financial anak ya management kan, juga. anakku ada Iya. aja rezekinya, rezeki Bener, anak. bener Kalau banget. Azam berapa kucingnya? Saya 5. 5. Kalin? Aku 7. 7. Banyak lah ya. Banyak ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena kan di Ngepau Rangers ini bukan cuma kucing ya, tapi Betul, ada bener. anjing Ada juga. juga. Bener. Nah nanti kita akan lihat, tapi kayaknya kita harus simak pariwara berikut ini dulu. Kita harus Oke. saudara dulu. Nanti kita balik lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Tetap bersama kami.
Oke, ini masih mau atraksi ya kayaknya. Kayaknya masih mau. Iya. Lincah banget ya. Sarapan apa sih ini tadi pagi? Nggak tahu nih Iya. Simik nih. Semangat pagi kayaknya. Aku suka sama ini, tapi kalau misalnya ada pergerakan yang kayak agak takut gitu. Ini namanya siapa nih? Iya, Namanya Simik. Simi. Iya, namanya Simi, Kak. Halo Simi. Simi ini udah dilatih berapa lama? Simik ini dilatih dari umur 4 bulan. Nah, umur sekarang mau 6 tahun nanti September. Oh, udah ini juga udah berumur ya. Iya. Ini dia di rescue juga atau udah jadi peliharaan gitu? Ini kebetulan peliharaan. Peliharaan ya. Peliharaan dari kecil. Dari kecil ini sekarang umurnya udah berapa dia? Iya, itu udah Udah 6 tahun. ini 6 tahun. 6 tahun. Iya, Udah berumur dia. Setahun Ini lagi kalau masuk misalnya SD ya. udah bisa ya. Bener. Nah, ini ngelatihnya kayak gimana sih? Cara melatihnya itu pasti pakai pancingan ya. Jadi, tadi ya makanannya itu ya? jadi dia tuh senang makanan itu. Terus kita untuk ngelatih dia tuh caranya tuh ada pertama-tama kayak dorong tong. Nah itu tuh Oh, itu satu latihan langkah, pertamanya? satu langkah nanti kita kasih makan kayak gitu. Lama-lama dia kayak ngerti harus Nanti lama-lama dorong dia ngerti tong harus gitu ya. dorong, Tapi gitu. apakah semua jenis anjing ini bisa dilatih atau hanya jenis-jenis tertentu sih sebenarnya coach? Semuanya bisa. Semuanya bisa? Semuanya bisa dilatih, yang penting kitanya sabar. Oh gitu. Itu kuncinya. Sabar Iya, ya. itu ya harus kuncinya, Iya dia kan? harus sabar dulu. Umurnya 6 tahun, dilatihnya berapa tahun? Dari 4 umur 4 bulan, berarti sekitar udah mau 4 tahun lebih lah ya. Berarti seumur hidupnya berlatih. Practice makes perfect. Iya betul. Nah ini jenis apa tapi? Ini jenis toy poodle. Oh Toy toy poodle. Iya, ini jenisnya toy poodle. Nah dia sebenarnya mood-moodan gitu nggak sih kayak kalau lagi latihan kadang dia nggak mau gitu atau kayak Pasti gimana? ya, karena dia makhluk hidup ya. Jadi ada marahnya, ada ngambeknya, Ya. dan lain-lain. Oh gitu. Kamu Kayak gitu. ngambek gimana sih coba? Masa begini kan nggak bisa? Biasanya dia kalau ngambek tuh tidur aja nggak mau. Oh nggak mau males Iya, gitu ya? males. Menolak latihan, nggak mau Bener. latihan. Kebetulan kan masih pagi. Jadi dia masih semangat banget. Oh ya. ini energinya baterainya masih 100% ya. Iya, Jadi betul. cas. Iya. Berarti ini latihannya pertama ada tong, terus tadi Ada hoop ya. hula hoop, Si ulah sama hoop. ada bola. Ada bola. Iya, ada oke. bola. Dia cara ngerti kayak misalnya ini tong harus Ngapain? oke aku dorong. Kalau hoop oke aku harus loncat gitu. Itu Oh. karena dibiasain gitu atau kayak ada latihan khusus gak sih untuk mereka bisa ngerti medan dan rintangan yang harus dihadapin. Agak bersin ya dikit. Ya, jadi sebenarnya yang kalau mau kita melakukan ke anjingnya itu, kitanya dulu harus ngerti ini alatnya mau diapain nih buat si Oke. guguknya gitu ya. Nah, nanti kalau kita udah ke imajinasiin gitu buat dia dorong, oh caranya tuh gini, kamu harus naik dulu kakinya baru nanti kamu push. Nah, nanti kasih reward makanannya. Terus menerus gitu. Nah, untuk dianya bisa mengerti atau enggak, kita pending makanannya. Oh. Kita pending, oh kalau gini berarti salah gitu. Oh itu Nah, jadi baru kalau bikin dia bener, ngerti oh ya. harusnya begini gitu. Jadi lama-lama dia ngerti ya. Sampai Lucu sekarang dia bisa banget. perform. Perawatannya Gitu. susah gak sih? Perawatannya dia kan berbulu. Jadi kalau berbulu gini ya lumayan. Jadi seminggu sekali mandi. Oh, oke. Harus mandi seminggu sekali tapi nggak tiap hari. Seminggu sekali mandinya Iya, ya. betul. Nah ini kan tapi kalau untuk sama hewan yang memang di-train, itu kan harus ada apa ya, kayak chemistry gitu loh sama coachnya. Gimana sih cara bondingnya? Cara bondingnya Harus tidur kayak bareng dulu biar kayak, oh oke ini coach aku gitu. Atau enggak. Jadi kalau misalnya dia mau main, kita harus main juga sama dia. Jadi jangan pernah Oke. ninggalin dia sendirian di rumah gitu. Oh jadi bikin bondingnya di situ karena sering ketemu, sering interaksi ya. Jadi Interaksi, ada ya. bonding. Jadi ngelatihnya pun nggak susah ya. Beda kalau misalkan Okta sekarang ngelatih kayak lo siapa gitu ya. Betul. Belum ada bonding. Betul. Dari siapa? Dari mana nih? Iya. Menarik aja karena kalau kita lihat kalau anjing itu dia lebih lincah ya. Apa ada beda Iya. karakteristik sama kucing kan? Kalau tadi kayak kucing diam aja gitu kan, kayak ngeliatin Manja sekitar, gitu ya. manja gitu. Iya, jadi kalau yang saya pengalaman jadi dog trainer, dia tuh memang lebih mau main. Karena dia tuh butuh kerjaan kalau dibilang. Jadi kalau misalnya dia nggak keluar aktivitasnya, dia kadang suka boring, suka diem. Makanya kita harus nemenin dia kalau mau main ya kita ajakin main gitu. Mungkin kalau kucing dia independen kali ya, butuh sendiri aja gitu. Independen. Udah ngelatih berapa anjing sampai dengan saat ini?
ratusan kali ya. Oh, Wow, oke. Ratusan. bukan cuma Simi doang ya. Bukan. Muridnya banyak. Muridnya Muridnya banyak. Yang paling susah dilatih anjing apa? Ada nggak sih kayak Iya. misalnya ras tertentu yang ternyata wah ini harus butuh lebih ekstra sabar Effortnya karena lebih. apa sifat alamiahnya si ras ini gitu. Nah kalau sepengalaman saya yang paling susah itu Coco pasti. Oh, Coco. Coco itu susah banget karena anaknya mageran. Basicnya ya. Anaknya mageran. Jadi kalau misalnya dianya udah ini, udah nggak mau ya udah gitu. Jadi kita nggak bisa paksa. Nah kalau Simi ini pernah ikut lomba atau kontes gitu nggak sih? Kebetulan si Mik ini memang udah kemana-mana kontesnya. Oh. Iya, paling jauh ke Jawa Timur, Surabaya. Berprestasi Wih, ya. berprestasi. Gila udah keliling dunia Persiapannya ya. Persiapannya gimana kalau dia mau lomba? Apakah makannya ditingkatkan atau vitaminnya gimana? Atau latihannya justru kayak semakin terus banyak latihan. Sebenarnya sih kalau misalnya latihan si Mik ini lebih ke mentalnya ya. Karena kalau misalnya udah latihan, dia udah latihan di rumah udah sering gitu. Jadi mentalnya. Jadi kalau misalnya di sini bisa, belum tentu di tempat lain bisa. Paling kita harus nge-push dia buat semangatin dia aja. Paling kuncinya di makannya itu, apa yang dia suka. Misalnya favonya dia ayam rebus, ya udah kita kasih itu. Gitu. Biar dia semangat juga. Iya ya, berarti mentalnya ini harus Iya. diperhatiin ya. Iya. Dia kalau ketemu orang kayak nervous gitu nggak sih, tahu nggak sih kalau banyak orang gitu kayak, oh ini banyak audiens nih, aku banyak yang lihat, terus kayak jadi introvertnya keluar gitu ya. Gitu nggak? Kalau si Mik awalnya gitu, jadi perform pertama dia kabur. Perform kedua dia ada buang air kecil lah. Oke, Jadi memang nervous ya? nervous. Oh, mereka bisa perilaku nervous dari juga si loh. guguk ya. Iya betul. Oke. Lama-lama udah terbiasa, udah jadi kayak primadona super mega bintang ya Iya. kan? Lama-lama dia Simi. udah terbiasa dengan banyak orang, banyak direksi yang ke distract gitu. Ya udah dia biasa aja mainnya. Nah kayak tapi tadi. ini kan melatih untuk apa ya, kayak kontes, mungkin untuk lucu gitu ya orang ngelihatnya. Tapi kalau nge-train ada kan anjing pelacak dan lain-lain itu beda lagi ya berarti. Beda lagi pelatihannya. Kalau ini memang masuknya ke dog entertain, jadi dia untuk menghibur aja. Gitu. Berarti kalau coach ini biasa ngelatih untuk memang untuk entertain ya, bukan Iya, untuk betul. Buat ngehibur aja. buat menghibur ya. Iya, betul. Terhibur kita sama Simi ini lucu banget sih. Tapi berarti udah pernah menang lomba nggak atau kontes gitu? Sampai sekarang sih udah sering banget ya menang dia. Nggak heran ya, karena tadi juga pinter banget gitu. Iya. Masih pagi udah on banget nih. Iya, si Mik selain nih. udah pintar, moodnya juga stabil ya. Stabil. Ini karena makanan favoritnya ada nggak? Makanan favoritnya ada. Apa tuh? Kalau dia sukanya ayam rebus kebetulan. rebus. Jadi ayamnya cuma direbus aja. Jadi simpel sih sebenarnya. ayam pop jangan-jangan ya. di pagi ini di rumah makan Padang gitu ya. Sukanya ayam pop. ayam pop. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Karena kan untuk kontes, untuk ikutan lomba juga kesehatan hewan ini perlu diperhatikan juga. Betul. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Makin sama ramai anak ya. tuh. Iya makin ramai sekarang, banyak nih ya. Tadi kan kita udah bahas gimana nge-train, terus juga tadi di awal kita bahas ada peta anabul yang tadi web app yang untuk gimana kita cara nge-track. Mana nih anabul-anabul ada di mana yang belum di feeding, yang harus di rescue dan lain sebagainya. Tapi yang belum kita bahas ini kesehatan hewan. Nah kebetulan juga udah ada dokter hewan ya di sini ya dok ya. Nah ini untuk kesehatan hewan, untuk kucing dan anjing itu yang paling harus diperhatikan oleh para pemelihara itu apa aja? Basicnya mungkin dokter. Kalau basicnya sih sebenarnya dari seluruhnya sih ya sebenarnya kayak kita aja lah ngejaga kesehatan kita gitu. Jadi nggak cuma bulunya tapi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sih sebenarnya. Basicnya kebersihan dulu kali ya Kebersihan, untuk ya, kesehatan betul. itu. Tapi kalau yang paling harus diperhatikan kan ini juga anabul ada yang betina, ada yang jantan. Ada bedanya nggak untuk ngerawatnya? Meliharanya? Kalau untuk jantan dan betina sebenarnya nggak ada bedanya ya sih, sama aja. Gitu. Cuma kalau dari segi kesehatan, nah nanti beda lagi nih ceritanya. Nah, Tapi kalau dari gimana tuh? segi kesehatan dia secara umum sih hampir sama jantan betina. Biasanya kalau anabul kucing nih khususnya biasanya yang rawan terkena penyakit tuh penyakit apa sih yang common gitu yang sering terjadi? Kalau yang paling banyak ketemu di kasus di klinik itu biasanya penyakit kulit. Oh. Gitu. Karena kan Indonesia negara tropis ya. Jadi ya kena yang namanya jamuran, kutu itu paling sering gitu.
Harus diperhatikan juga kayak Ya. misalnya melihara di rumah suhunya seperti apa dokter Betul. ya. Harus pakai AC kah atau aman aja nggak pakai? Kalau gitu, Indonesia kan negara tropis ya, terutama untuk kucing-kucing yang bulu panjang, anjing-anjing yang bulu panjang yang memang dia sebenarnya basically bukan tinggalnya di Indonesia ya, kan kita import. Itu memang baiknya pakai AC gitu. Karena kayak kita aja lah pakai mantel tebel kan, kalau panas-panas pasti dia gitu. Pasti kasihan kan. Iya, Jadi iya, kasihan amannya memang ya kalau misalnya AC juga AC-nya jangan terlalu dingin. Jadi ya suhu 23 24 lah untuk mereka cocok. Oke, makanya supaya nggak bingung-bingung sebetulnya ada bukunya ya. Di sini ada nih buku Cat Parents Handbook. Isinya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan soal apa buku Cat Parents Handbook ini? Jadi Cat Parents Handbook ini panduan dari kita pertimbangan memelihara anabul gitu. Jadi pertimbangan apakah kita siap atau belum gitu. Jadi harus belajar dulu wawasannya sampai karena ini komitmen seumur hidup sampai dengan hewan anabulnya memang berpulang duluan gitu. Jadi penanganannya semua dari sini ada semua. Mulai dari Ya, pertama perawatannya gimana, kesehatan. kebersihan. Komitmen finansial juga ada sana. Oh, di situ Betul. ada financial Iya. planning nih, jangan-jangan Benar, Elsa benar. dalam sebulan untuk makan. Apalagi kalau untuk kucingnya 18 tadi. Nah, iya, apalagi kucingnya 18. Lumayan pokoknya itu. Tapi ini menarik untuk financial planning, mungkin Betul. boleh dijelasin sebenarnya secara garis besar gitu. Kayak gimana sih untuk bisa melihara anabul, financial planningnya seperti apa? Soalnya kalau dari sisi pakan dulu mungkin ya. Sisi pakan itu biasa 1 ekor itu biasanya bisa 2 kilo ya. Itu 1 ekor. Jadi bayangnya kalau 18 ekor berapa? Wow. Termasuk juga sama pasirnya juga harus kita perhatiin. Selain itu juga dari sisi perawatan ya, grooming itu juga penting banget. Nah, grooming Sisi ya. kesehatan nih dokter mungkin bisa jelasin Iya. finansial apa yang harus siapnya berapa kan? Kalau kita bicara tentang perawatan anabul ya, anjing kucing terutama yang common di Indonesia itu sebenarnya ya kebersihannya dia nomor 1. Karena kalau kita benar manajemen kesehatannya, kebersihannya insya Allah sih kucingnya akan sehat. Ya benar dari makan, terus dari misalnya dia kebutuhan dia akan mandi. Kalau anjing kucing kan sebenarnya idealnya itu sebulan 2 kali. Kalau dia outdoor ya bisa seminggu sekali, tergantung dia mainnya kemana, aktivitasnya di mana gitu. Terus kemudian pemberian antiparasit sih yang paling penting. Nah, Karena itu. Indonesia itu kan negara tropis Ya. yang orang tuh selalu gini, kucing saya nggak kemana-mana dok. Tapi ini ada kutunya bu. Iya tapi nggak kemana-mana karena si kutunya itu tinggalnya di lingkungan Oh, gitu. oke. Jadi ya planning untuk pemberian antiparasit secara rutin setiap bulan itu ya kan akan ada cost-nya juga. Kemudian vaksinasi itu penting karena yang paling sering itu keluhannya mati mendadak karena infeksi virus. Nah, kalau anjing kucing itu kalau udah sakit parah, dia baru akan kelihatan tuh. Kalau misalnya masih kayak kita lah masih pusing, masih bisa ditahan. Anjing kucing juga kayak gitu, dia nggak akan nunjukin sakitnya kalau belum parah. Tiba-tiba Nah, lemas biasanya aja, dokter, ya? betul, biasanya owner itu bawa udah, "Dok, kucing saya udah sekarat, udah 3 hari nggak makan." Nah, itu Gitu. parah banget sih. Nah, itu yang udah harusnya pas sehari udah nggak makan udah aware gitu. Jadi memang ya memang pelihara hewan itu ya memang harus ada budgetnya, ada biayanya gitu. Harus Karena buat saya pribadi ya untuk dengan semua dokter-dokter hewan di Indonesia juga your pets it's your responsibility not ours, bukan vetnya. Vet hanya membantu di bagian medis. Selebihnya ya karena dia akan 24 hour sama ownernya. Gitu. Jadi kita sebagian hanya membantu di bagian sisi medisnya aja. Nah, untuk biaya medis itu kan pasti ada gitu. Ya kalau misalnya mau gratis, boleh aja bisa misalnya ikut komunitas yang dokter-dokternya itu yang sudah legal ya, maksudnya mempunyai izin gitu. Jadi bisa langsung ya. Iya, jadi penanganan juga lebih aman secara legal juga kan mereka udah udah sah ya untuk berpraktek Tersertifikasi gitu, lah ya. tersertifikasi gitu. Dokter menarik juga soal ini kan komunitasnya juga berhubungan sama kucing-kucing jalanan. Nah biasanya kita suka dibilangin jangan pegang-pegang kucing sembarangan gitu. Karena mungkin betul. dibilangnya adalah bisa menularkan penyakit. Apa betul seperti itu dokter? Mungkin bisa dijelaskan batasan kita mungkin misalnya mau ngelus kucing di Berinteraksi jalan. sama Berinteraksi kucing-kucing dengan di jalan. kucing. Sebenarnya gini, intinya adalah pola hidup sehat. Dalam arti gini, setiap kita megang apapun mau makan nih kita harus cuci tangan. Ya, Jangan itu ya, betul, jangan jadikan anjing kucing itu kambing hitam dalam tanda kutip gitu. Ya, Karena ya setuju sih. biasanya orang gini, jangan megang kucing nanti nggak bisa hamil untuk perempuan ya. Iya, itu. Nanti kena tokso. Sebenarnya tokso itu penularannya itu fekal oral. Jadi ya kotoran kucing yang mengandung tokso
dia ngejelatin bagian belakang, ngejelatin badan, kita pegang, main itu. makan aja nggak cuci tangan. Sebenarnya penularannya dari itu. Jadi sebenarnya Gitu. kuncinya di pola hidup bersih dan Betul. sehat ya. Betul. Sebenarnya kayak ABS balik lagi kita ke ya. kitanya. Ya. Kitanya yang harus jaga kebersihan. Karena sebenarnya mau ada anabul mau nggak ada anabul ya cuci tangan mah harus ya Betul. gitu. Jadi Gitu. jangan nyalahin anabul gitu lah Jadi ya. habis nonton ini jangan mengambing hitamkan anjing kucing lagi. Nah, Yang itu. penting pola hidup bersih kita. Nah itu bisa Gitu. jadi catatan ya buat teman-teman yang ini rame juga ya di media sosial. Kadang kan suka bilang jangan pegang-pegang. Dan Ya, tadi yang Okta bilang juga ini jadi catatan ya. Bukan anabul yang salah gitu. Kita yang harus Kita yang harus menjaga aware juga. Ya, kebersihan. betul. Karena gini gitu. kalau misalnya anabulnya disalahin, kita akan jadi mindsetnya itu kotor, jangan jadi ditendang, disakiti. Nah itu kan sebenarnya nggak pantas ya, karena mereka juga kan hidup sama kita berdampingan gitu. Nah, Jadi ya jangan disiksa. Ini menarik juga kalau kita mau rescue kucing ataupun juga anjing liar yang kita ketemuin di jalanan, itu ada penanganan khususnya nggak sih dok? Kayak misalnya kalau kita nemuin, oh ya udah langsung dibawa, jangan diapa-apain atau kayak gimana? Langsung untuk penanganan dimandiin kah? pertamanya. Atau Kalau dikasih misalnya makan kita apa? ketemu nih rescue pertama itu kita harus liatin bener nggak dia kucing liar atau kucing punya orang tapi dia berkeliaran. Nah itu yang harus dipahami dulu. Dulu Jangan ya. nanti, wah kucing liar nih ternyata kita main ngambil aja, taunya itu Yang kucing punyanya ada yang nyariin. punya. Iya. Gitu. Jadi biasanya kita biasanya terbantu sama komunitas sih. Misalnya ini anjing udah berhari-hari di sini nggak ada yang ngambil. Nah biasanya akan menghubungi komunitas. Nanti komunitas akan bawa ke vet ya. Nah nanti di sana kita cek dulu nih agresivitasnya si kucing anjing ini seperti apa. Karena biasanya kalau kucing-kucing liar atau anjing kucing yang dibuang ya jadinya liar, dia akan ada trauma. Oke. Jadi dia tidak ada trust sama kita. Nah kalau kucing itu, anjing kucing kalau nggak ada trust itu takut ngumpet, takut nyerang gitu. Jadi takutnya dia akan menyerang karena dia nggak nyaman. Itu sebetulnya rasa takut ya. Gitu bukan? ya. Jadi harus tahu dulu, kemudian ya kita cek dari kepala sampai ujung kaki, suhu tubuhnya, semuanya kita cek. Oke, menarik ya. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan Betul. buat para orang tua bagi para Orang tua anabul dan anabul. juga yang mau mengadopsi ataupun juga menyelamatkan kucing-kucing di jalan. Nah, terakhir kalau misalnya mau cari informasi soal komunitas dari Power Rangers ataupun juga tadi mau lihat-lihat apa sih peta anabul Satu tuh peta apa, anabul. mungkin bisa dikasih tahu sosial medianya apa? Jadi kami basisnya di Instagram ada satu peta _anabul dan juga bubu app _id, ada dua. Jadi nanti bisa di situ kita bisa sharing dan juga ada link masuk ke web apps-nya dan juga masuk ke dalam komunitas WhatsApp grupnya gitu. Jadi kita sharing informasi dan biasanya update-update dan masukan untuk perbaikan ke si web apps-nya gitu. Bisa langsung aja nih buat pecinta-pecinta anabul tadi diperhatiin ya, langsung dicek aja. Satu peta _anabul. Apa tadi? Satu peta Satu peta _ anabul. Anabul. Nah, oke, kayaknya kita pengen lihat lagi performnya si Miki ya. Terima Mau kasih beraksi. Terima para kasih. Power Ranger. Power Ranger. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan, dan sebelum si Mik perform, kita pamit dulu. Saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.